Halo, selamat pagi. Pagi. Selanjutnya adalah kita akan buat proses editingnya dari konten yang kemarin ya, yang udah kita buat yang kemarin. Kalau kalian belum lihat, coba cek lagi videonya, pembuatan fotonya seperti apa. Sekarang kita akan buat proses editingnya seperti apa bersama Budi. Oke, silakan Pak Budi. Sebelumnya follow Instagram Kelas Pagi, subscribe YouTube channel Kelas Pagi, terus follow Thrive. Untuk perkembangan apa yang kita lakuin di dunia motor di bengkel-bengkel. Apa kalau kalian mau memiliki sesuatu yang bisa dibawa pulang atau dipamerin ke pacar atau dikasih kado ke mertua, ada di @thrv.set. Terus kalau mau lihat-lihat ada di web juga. Ya, thrivemotorcycle.com. Bisa langsung belanja. Oh, Bisa di di Instagram belanja. juga bisa langsung belanja. Oh gitu ya. Di Thrive THRV. Menarik. Oke, yang pertama ini apa Mas UU yang kamu lakukan dalam proses post pro ini atau editing ini? Oke, kalau pertama sih, jadi setelah dari sekian banyak lighting yang kita butuhkan, kita jadiin satu, kita compile, kita sortir dulu, lalu kita susunkan berdasarkan layer. Satu-satu. Iya, anggaplah gini. Ya ini cara ini. Nanti mungkin ditunjukinnya pas ini aja kali. Apa? Misalnya nih kamu masukin satu-satu gini dijadiin dalam satu layer. Oke, nih lalu saya hapus, saya tutup, udah nggak perlu. Oke, nah kamu merasa ini tuh semua sudah sejajar, walaupun misalnya ini udah kamu select semua, habis itu kamu udah set di arrange tengah-tengah, tapi biasanya tuh masih ada suka geser-geser dikit gitu. Nah, udah sangat geser-geser dikit. Yes, benar-benar. Geser lagi, ini enggak, ini cahaya. Nah, ini tadi ada perbedaan di sini nih. Nah, ada geser kan? Benar-benar. Oke, nah untuk ngakalin itu biasanya gue select semua. Di sini ada edit, lalu di sini ada auto align layer. Jadi layernya itu akan disusun according itu. Nah, dia akan disusun sesuai posisinya. Nah, yang tadi kita lihat geser sekarang udah nggak terlalu geser gitu. Kalau di video banyak, kalau agak banyak tuh jadi lebih smooth. Oh gitu. iya, benar-benar. Lebih kayak gitu. Jadi ini menggunakan metode masking ya sebenarnya. Betul, jadi ini intinya. cuman ada masking aja, setiap bagian saya masking sesuai kebutuhan, lalu saya namain. Misalnya ya, di foto ini apa sih yang mau saya ambil gitu. Oh, saya merasa bagian ininya bisa lebih kelihatan gitu. Oke, saya ambil itu lalu saya masking. Saya cuma ambil bagian belakangnya aja. Begitu juga dengan seterusnya, ini ada di roda Bagian depan, roda, trommel depan, di situ saya masking. bagian yang perlunya aja ya. yang saya perlukan saja. Jadi kayak ini roda tromol, ya udah roda tromol Betul, aja yang betul, diambil betul. gitu. Yang lainnya dihilangkan. Betul. Lalu kemudian ada bagian bawah sini. Intinya di sini sih saya ngasih tahu bagian-bagian yang saya perluin aja. Jadi menurut saya file naming itu juga penting supaya kita nggak tumpang tindih sama file yang udah ada gitu. Misalnya oh tromol pakai yang ini aja, terus misalnya ini saya mau ngambil firingnya aja, seterusnya firing, terus knalpot saya ambil knalpotnya saja, ini muffler saya ambil mufflernya aja, terus ini bagian yang ininya saya fill in. Di situ dari overall look, saya merasa ini terlalu mencolok, jadi saya matikan warnanya. Nah, setelah itu selesai ditumpuk, baru kemudian saya rapihin kondisi motornya. Saya masking lagi menggunakan pad supaya sesuai bentuk motornya. Jadi kalau bisa dilihat, nah ini hasil maskingannya.
Oke. Jadi yang lebih-lebih di sini, sorry, yang lebih-lebih di sini tuh otomatis langsung ke potong gitu, karena di bagian yang ini kan agak ngasal. Iya. Karena saya tahu ujungnya akan saya rapihin di sini. Iya. Gitu. Oh. Jadi otomatis yang lebih-lebih tadi tuh nggak akan kebaca. Gitu. Nah, dalam pemaskingannya pun juga biasanya padnya juga saya namain. Jadi ini untuk bagian luar aja, shape di bagian luar, habis itu shape di bagian detail-detailnya, habis itu shape di firing aja, habis itu shape di kacanya aja, dan seterusnya. Jadi menurut saya sih penamaan tuh lumayan penting supaya nggak lupa juga. Benar. Gitu. Nah, setelah ini disusun, sudah oke, proporsi exposure sudah cukup, apa yang mau kamu lihat, apa yang mau kamu sampaikan sudah terlihat. Masalah lighting dan lain-lain itu sebenarnya tergantung kebutuhan ya sebenarnya. Betul. Kayak misalnya kebutuhan knalpotnya mau diterangin, atau ini mau bannya mau diterangin, atau fairingnya mau diterangin, itu sebisa sesuai mungkin itu disesuaikan dengan ketersediaan stok. Ya. Gitu. Jadi dari pembuatan stok pun disiapin. Kalau ban belakang lebih terang tuh fotonya yang ini, tromol lebih terang fotonya yang ini, knalpot lebih terang fotonya yang ini. Kenapa? Supaya pixel atau metadata si satu foto tuh nggak rusak, nggak terlalu, karena kita naikin dikit gitu rusak. Di satu foto jadi rusak. Jadi saya prefer pakai foto lain yang lebih fokus ke situ. Gitu. Jadi ini kalau bisa dilihat sama beda aslinya, satu foto. Ini kemudian dengan berbagai foto digabung supaya cahayanya bisa rata lah, kelihatan rata dari ujung ke ujung gitu. Tuh tadi yang masalah exposure mau diterangin apa enggak, kan itu kemarin sempat kita membahas tentang pengenalan subjek. Nah, pada saat pengenalan subjek, kalian mau harus tahu nih apa yang akan diekspos gitu loh, yang mau kita angkat yang bagian mana aja gitu. Nah, dari situ bakalan muncul tuh stok-stok yang bakalan difoto gitu loh, yang diperlukan gitu loh. Nah, muncullah itu kalau Mas UU itu muncullah knalpot, fairing, terus bagian buntut, tromol dan ban kayak gitu. Ada satu lagi, sorry, yang proses masking dan apa namanya tadi? Ada ini ya, ada proses untuk opacity-nya ya. Oke, dijelasin juga ya. Jadi gini, sebenarnya ini sih opacity-nya saya kurangin biar nggak terlalu kencang. Dalam arti misalnya kalau ini saya opacity full gitu normal, jadi terlalu bright dan terlalu balapan gitu kalau menurut saya yang seleranya nggak bagus-bagus amat ini. Akhirnya saya akalin, oke ini kalau kayak gini menurut saya yang seleranya kurang agak berat ke belakang nih. Pas ngeliat tuh mata larinya ke belakang. Jadi bagian belakang coba deh cahayanya diredupin dikit gitu. Layar-layar ini itu kan saling bertumpukan. Iya, betul. Nah, itu nanti dipadu-padankan dengan layar yang lain dengan menipiskan opacity-nya kayak gitu. Baru kemudian saya selanjutnya itu ngerapihin background-nya. Iya penting banget tuh. Ngerapihin background-nya. Jadi sebisa mungkin pada waktu kondisi syuting udah tahu nih end up-nya mau gimana gitu, mau ada look yang seperti apa. Maka dari itu ini si tiang-tiang nih agak sebisa mungkin saya pinggirin banget semaksimalnya untuk kemudian kita rapihin. Nah, terus ini juga kita karena pakai styrofoam impact-nya jadi agak jorok, bulir-bulir sargu buatannya itu suka melipir ke bawah, jadi terpaksa kita pel secara digital. Begitu untuk merapikan pilar-pilarnya ini, tiang-tiangnya ini biar lebih clean, ya terpaksa si tiang penyangganya saya buang. Jadi untuk pilar kiri saya bikin saya bikin grup sendiri. Balik lagi, naming itu penting supaya kita bisa fokus di situ. Jadi di pilar kiri ini ada sekian layer yang saya gunakan. Kalau di sini tuh healing brush sama es.
clone stamp. Oke. Dan saya cuma pakai healing brush sama Pakai clone metode stamp. itu. Pakai metode itu. Terus dengan kenapa berlayer-layer, sebenarnya numpuk-numpuk sih. Ini juga karena saya lupa udah dikerjain atau belum, jadi saya tutup. New layer gitu. Gitu juga dengan pilar sebelahnya. Lumayan impresinya jadi berbeda. Begitu dalam kondisi kasar banget sampai tetap ada backgroundnya gitu, tapi agak raw. Saya pribadi merasa agak terlalu kereng nih, jadi terlalu kereng, semuanya terlalu nyala. Kalau gue pribadi ya, mungkin akhirnya environmentnya saya redupin supaya tetap si main subjeknya yang menonjol. Sampai background. Nah ini apa background? Apa cuman gini aja? Apa Mas ada kebutuhan lain? Kadang tuh kita suka pengen background yang clean juga biar sama kayak foto-foto sebelumnya atau display website kita di www.trackmotorcycle.com. Biasanya gue pakai backgroundnya tuh ada dua, abu-abu atau putih. Biasanya ini sih yang gue pakai sekarang. Kita lagi pengen dengan background yang lebih dinamis untuk ke media publikasi digital. Karena agak lumayan bosan sama yang polos-polos. Nah sekarang kalau untuk keperluan web rupanya masih butuh nih. Jadi pertama background saya hapus dulu semuanya. Akhirnya dia telanjang tanpa background. Lalu kita pakai background putih. Di sini kan masih ada PR, rupanya saya harus menghapus di warna besi belakang itu ya. Warna besi yang tembus dari kaca fairingnya gitu. Jadi mau terpaksa saya buat si itunya, refleksinya gitu. Nah ini juga metodenya cukup panjang karena satu sisi saya harus bikin layer satu-satu. Ya ini lupa saya kosongin. Jadi kayak awalnya saya bikin bentuknya flat dulu, putih. Sebentar ini saya pakai bentuknya untuk dibuat ilustrasi gitu ya. Iya kurang lebih. Jadi saya bikin dulu polos ini, habis itu saya bikin garis. Habis itu baru dimainin lagi gradasinya. Jadi ini kaca kan lekukan gitu ada dua. Jadi saya mensituasikan seperti itu. Yang satu grup kaca sini, yang satu grup kaca sana. Jadi ada ini. Gitu juga dengan refleksinya. Gitu sih kurang lebih. Jadi outputnya biar lebih realistis. Betul. Ya. Betul. Biar realistis. Sebenarnya itu langkah terakhir banget kalau si background tadi nggak bisa gua akalin. Jadi yaudah terpaksa bikin. Tapi sebenarnya kalau bisa dikejar by foto itu lebih baik gitu. Soalnya nggak ada sesi studio juga ya. Betul. Jadi gimana caranya kita ngakalin itulah. Nah terus selanjutnya kita ke background putih katakanlah. Nah di background putih ini apa sih yang kurang? Ternyata kalau dibandingin yang sebelumnya, saya merasa kurang ada di bayangan yang belum ada gitu. Lalu jadi kayak tempelan ya kalau nggak ada bayangan. Betul, ya. Jadi ngambang justru. Jadi ngambang dia. Akhirnya saya siapin satu grup lagi isinya shadow yang di situ saya bikin shadownya satu-satu juga. Oh gitu. Jadi dari ban depan, bagian kendar, bagian tajam, lalu bawah mesin, selanjutnya ban kecil, terus ban belakang, standarnya pedoknya, kendalnya kayak gitu. Oh jadi akhirnya benar-benar kayak realistis shadow ya? Kayak realistis shadow. Ini background polos tuh untuk thumbnail di website. Biasanya kita di website tuh backgroundnya putih polos gitu. Tapi untuk di misalnya kalau mau lebih kayak studio look, saya pakai backgroundnya abu-abu gradasi gitu. Terus itu shadownya itu apakah dia dibuat dari foto-foto yang ada apa buat sendiri dengan? Buat sendiri. Buat sendiri. Saya buatnya sih biasanya pakai ini aja, pakai misalnya
pakai apa nih ya namanya, bulat atau kotak tuh apa ya ini? Circle, M. circle elliptical. Ya itulah. Pokoknya di bagian situ misalnya kayak gini. Ini misalnya untuk bagian yang, aduh Pak maaf ya. Oke, mantap, manis. Ini jadi. Belum. Masih jauh. Nah, terus dari sini saya copy, terus saya bikin blur yang lebih lebar lagi. Tetap untuk nyari kendaranya aja. Nah, kalau dirasa ini kurang tipis atau kurang sesuai, Kurangin lagi. ini saya kecilin, misalnya digepengin. Oh, Aja, cemetin kan lagi. cekan. Oh gitu. Serealistis mungkin biar terlihat kayak dimensinya itu dia lagi berdiri. Betul, dan betul, ada cahaya dari betul. atas, shadownya di bawah. Nah ini Betul. butuh imajinasi kalian dalam membuat shadow ini. Ya namanya juga digital imaging. Akal-akalan. Akal-akalan Kalau ya. di digital imaging beneran kita punya Mas siapa? Cancok, Ada Mas Cancok, Edi, ada Mas Edi, ada Mas Kuku. ada Mas Kuku, ada yang baru kemarin HK. Oh, ada Mas Hatta, ya kayak gitu-gitu. Mungkin mereka lebih hatam, lebih piawai. Oke, sudah tahu dan hasilnya seperti ini. Before dan after. Gitu. Bagus kan? Mantap. Bisa kalian coba di rumah atau di kantor atau bebas mau iseng-iseng juga nggak apa-apa, silakan. Metode ini nggak hanya dipakai buat di motor aja ya. Bisa di sebenarnya ini barang-barang. basic sih, kayak misalnya ini gua ada ngerjain knalpot. Nah, knalpot bisa kalian aplikasikan di knalpot, bisa atau di produk yang lain, baju bisa. Baju bisa, apalagi. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, semoga ilmu yang dikasih tahu sama Mas Uu ini bermanfaat buat kalian. Cari yang paling efektif. Mungkin cara gue salah. Kalau lu punya cara yang lebih praktis dan efektif, mungkin itu yang baik buat sampean. Oke, ini adalah cara dari 1000 cara yang Betul. lain di luar Betul. sana. Betul. Tunggu konten kelas pagi selanjutnya. Terima kasih. Bye.